Minte adalah seorang mantan algojo geng yang hidup tenang sebagai buruh bangunan. Namun, semuanya berubah saat adiknya Suktei terlibat dalam masalah besar. Suktei yang dikenal sebagai pembuat onar, tiba-tiba menghilang bersama kekasihnya, Moon-young. Setelah menikah anak seorang konglomerat ternama Korea Selatan, dalam kondisi mabuk, Suktei sempat menabrak mobil geng Hyuk-suk dan Kang-ho. Namun, mereka tidak mengejarnya ketika tahu Suktei masuk ke markas geng Changmo, geng tempat mereka semua pernah bernaung. Suktei memiliki hubungan dengan Moon-young, seorang wanita yang bekerja di karaoke milik geng Changmo. Namun, hubungan mereka penuh kekerasan dan Moon-young sering mengalami KDRT. Ketika Moon-young membawa anak mereka dan menghilang, Suktei pun lenyap tanpa jejak. Minte yang tak menjawab telepon adiknya malam itu baru menyadari besarnya masalah keesokan harinya. Meskipun awalnya tak terlalu peduli karena adiknya sering membuat ulah, rasa khawatir mulai muncul saat ia mendapati bekas-bekas obat di kos Suktei. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki penikaman tersebut. Tetapi ada tekanan dari atasan untuk menutupi unsur narkotika karena korban adalah anak konglomerat. 이 집 아저씨가 허구한 날 문영댁을 쥐잡듯이 잡은. 뭐 석태한테 문제 있습니까? 석태? 석태 왜? 연락이 안 되네 이 새끼. Minte mulai menyusuri jejak adiknya, mendatangi markas lama gengnya. Meskipun tidak disambut hangat, semua anggota geng tetap segan padanya. Jangmu Bongus geng pura-pura tak tahu apa-apa, tapi Minte tak percaya begitu saja. Ia menghubungi Byung-woo, anak buah lamanya, untuk membantunya mencari Suktei. Byung-woo sempat menolak karena takut pada Jangmu, namun akhirnya 무슨 setuju karena 얘기하시죠? tahu 둘이 niat 있는데. Minte. 일로 와봐. 형이 귀가 안 들려서 그래. Akhirnya ditemukan fakta pahit, Suktei telah tewas. Polisi meminta Mintei untuk mengidentifikasi jasad, dan benar, itu adalah adiknya. Terungkap pula bahwa Mintei dulunya adalah panglima andalan geng Changmo, dan ia dulu memasukkan Suktei ke dalam dunia kelam itu. 알았다. 그렇게 해. 네, 열심히 하겠습니다. 어. 뭐 들어보니까 전에도 일을 벌인 게 좀 있던 것 같은데. 말씀 다 끝. Polisi mulai mencurigai Moon-young karena dari riwayat rekening, ia menguras seluruh uang Suktei malam itu. Ia juga terakhir kali menghubungi seorang dosen sekaligus penulis novel bestseller Night Travel bernama Horong. Saat ditanya polisi, Horong menyangkal punya hubungan dengan Moon-young. 일일이 다 말씀드려야 되는 겁니까? 아니요. 뭐 다 말씀하실 필요는 없는데 Tapi di rumahnya ia terlihat panik. Ternyata novelnya berdasarkan kisah nyata Moon-young, mahasiswinya sendiri. Dalam novel tersebut, sang tokoh novel wanita membunuh kekasihnya pecandu narkoba dan melarikan diri bersama anaknya. Cerita dalam novel sangat mirip dengan kenyataan. 분 아세요? 누구요? 차문영이라고. 몰라요. Horong pun ikut mencari Moon-young dan akhirnya mengarah ke sebuah kafe milik bibi Moon-young. Di saat bersamaan, Minte dan Byung-woo juga menuju ke sana. Pertemuan ini menimbulkan kekacauan, terutama saat Minte menginterogasi bibi Moon-young dan bahkan menyandera keluarganya untuk mendapatkan informasi. Ia mengetahui bahwa Moon-young dan anaknya menuju terminal. Di terminal, Minte dan Horong akhirnya menemukan Moon-young. 청량리로 가자. 네, 알겠습니다.
Namun Byunggu yang diam-diam diperintahkan oleh Chang Mo untuk membunuh Monyong, tiba-tiba menikamnya. Dalam kekacauan itu, Minte berhasil menghentikan Byunggu. Ternyata Chang Mo ingin menghilangkan Monyong karena ia tahu terlalu banyak. Akhirnya, terungkap bahwa Sukti memang membunuh anak konglomerat karena diancam akan dijadikan alat barter Monyong. Sayangnya, korban adalah sumber uang Chang Mo, sehingga Chang Mo menjebak dan membunuh Sukti. Ia lalu menjadikan Monyong kambing hitam. Monyong diberikan uang agar menghilang, mengikuti skenario cerita dalam novel horor yang secara tak langsung digunakan sebagai blueprint kejahatan. 영아, 가게 문 닫으라고. Mengetahui kebenarannya, Mente menyadari Monyong tak bersalah. Ia pun mendatangi dermaga tempat persembuhan Chang Mo untuk balas dendam. Dengan mengenakan pakaian gangster lamanya, Mente menghabisi semua anak buah Chang Mo meskipun harus terluka parah. Ia menuntut jasad adiknya yang separuhnya ternyata disimpan oleh konglomerat sebagai bentuk tekanan terhadap Chang Mo. 왜 석태 Tanpa peduli alasan mereka, Mente menyelesaikan semua dengan brutal, membalas dendam atas adiknya yang ia gagal lindungi.